bisa hafal ayat sekarang. Matius 1 ayat 23 B. Immanuel artinya Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23 B. Immanuel yang berarti Tuhan menyertai kita. Dadah. Shalom anak-anak semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Pasti luar biasa. Ayo kita memberi salam kepada papa, mama, kakak atau adik yang ada di dekat kita. Selamat pagi. Ya, nah kembali lagi kita bersama-sama dalam persekutuan sekolah minggu. Kita mulai dengan bernyanyi ya. Kita tak lupa mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami bisa mengikuti persekutuan sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah pelihara kami dari malam hingga pagi hari ini. Biarlah dalam ibadah ini kami mengundang juga Tuhan di dalam Roh Kudus agar hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau bernyanyi lagi, tetap semangat. Hari ini kita mau bernyanyi sambil menggunakan gerak berdiri ya anak-anak. Kita nyanyi happy ya ya ya. Semakin mendalam
Nah, itu dia. Jadi kita selalu gembira karena Tuhan sayang sama kita. Dan kita juga sayang kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Yuk kita nyanyi sekali lagi yuk. Tetapi bagaimana caranya loh, Bagaimana caranya membaca kitab suci loh, Boleh minta bantuan Mama. Sekarang anak-anak silakan duduk. Kita mau mendengarkan kisah Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami masih bisa puji Tuhan. Terima kasih juga karena kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan kisah Alkitab yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus menyertai kami. Kiranya Roh Kudus juga mengurapi Rebeka, mengurapi hati, pikiran, dan lidahnya, agar kami bisa menerima berkat dari firman Tuhan. Inilah doa kami angkatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kisah Alkitab. Bobok sayang, bobok sayang.
Anak-anak, Lusa sedang menggendong seorang bayi. Nah, siapa di rumah anak-anak ada bayi? Ada adik bayi? Oh, ada ya. Nah, biasanya kalau gendong bayi seperti ini, ya. Nah, coba kalau bayi itu bisanya apa? Nangis, apalagi? Pipis, apalagi? Gerak-gerakan kaki dan tangannya. Kalau bayi itu lucu enggak? Lucu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang bayi. Tapi bayi yang bagaimana? Shh. Ini bayi dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Coba lihat. Kakek dan nenek. Kalau kakek dan nenek masih bisa punya bayi enggak ya? Kenapa tidak bisa? Oh, karena sudah tua. Jadi enggak bisa punya bayi ya? Kalau begitu, kalau kakek-kakek itu atau nenek-nenek itu bagaimana wajahnya? Sudah keriput. Bagaimana rambutnya? Sudah putih. Bagaimana dengan giginya? Kadang-kadang ada yang ompong. Tetapi ya anak-anak, hari ini Lusa mau mengajak anak-anak mendengarkan suatu kisah yang luar biasa. Sungguh Allah kita hebat. Ada seseorang yang bernama Abraham. Anak-anak masih ingat cerita tentang minggu lalu? Cerita minggu lalu adalah tentang Abraham yang diperintahkan Allah pergi ke tanah perjanjian. Pada saat itu Allah berkata kepada Abraham. Allah berkata pada suatu malam kepada Abraham. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sebenarnya Abraham dan Sarah istrinya sudah sangat tua, sudah keriput dan tidak mungkin mempunyai anak. Tetapi Abraham percaya kalau Allah memegang janjinya. Pada suatu hari, Abraham sedang duduk di depan pintu kemahnya. Dia melihat dari kejauhan. Siapakah yang datang itu? Oh, ternyata ada 3 orang yang berpakaian putih. Siapakah mereka itu? Mereka adalah malaikat Tuhan dan salah satu di antaranya adalah Tuhan sendiri. Lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia tersungkur dan berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan ketiga malaikat itu berbicara
kepada Abraham. Demikianlah yang disampaikan malaikat dan Tuhan yang datang menemui Abraham. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Di balik pintu ada Sarah yang mengintip. Dia tertawa. Mana mungkin? Aku kan sudah tua. Tuhan Abraham juga sudah tua. Tetapi Tuhan mendengar Sarah dan Tuhan menegur Sarah. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Aku tidak tertawa. Tidak, memang engkau tertawa. 1 tahun kemudian, Sarah pun hamil. Wah, luar biasa karena benar-benar mukjizat. Sarah yang sudah tua, tetapi siapa yang bisa menduga kalau Allah itu bisa memberikan Sarah seorang anak. Nah, anak-anak, Mama Sarah akhirnya memiliki seorang bayi. Bayi itu dinamakan Ishak, yang artinya tertawa. Anak-anak, tahukah anak-anak berapa umurnya Abraham ketika Ishak lahir? Lose akan sampaikan. Ishak lahir waktu kakek Abraham umurnya 100 tahun. Nenek Sarah umurnya 90 tahun. Sudah tua. Tetapi anak-anak, tiada yang mustahil bagi Allah kita. Kita mau belajar. Apapun itu, kalau Tuhan sudah berkata, maka firman-Nya akan menjadi kenyataan. Sama seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarai, kakek dan nenek. Tapi Allah sudah berjanji Abraham akan mempunyai seorang bayi. Walaupun umurnya sudah 100, Mama Sarai sudah 90, ternyata mereka bisa punya bayi. Nah, itu adalah kuasa Tuhan. Ayo sama-sama kita katakan, kuasa Tuhan. Jadi anak-anak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Ya. Sekarang ini banyak sekali kesusahan. Anak-anak pernah lihat papa atau mama lagi begini? Lagi sedih? Ya, saat ini semua orang sedang merasa sedih dan susah. Tetapi anak-anak bisa bilang kepada papa dan mama, "Papa, mama, bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil." Ayo sama-sama kita katakan, tidak ada yang mustahil. Nah, bagi siapa tidak ada yang mustahil? Bagi Tuhan. Jadi anak-anak, mulai hari ini kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa. Lo semua aja anak-anak, ayo
kita mau buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat yang ke-37. Nah, Luse bacakan, anak-anak ikut ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sama-sama yuk kita sebutkan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayo kita pakai gerak. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, coba ya, ajak mama dan papa. Yuk kita baca Alkitab. Kalau dalam kesusahan, katakan kepada mama. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, yakinlah Nana, Tuhan beserta kita. Sekarang Luse mau ajak anak-anak, yuk kita bernyanyi sama-sama, Allahku besar. Kita punya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, itu dia, bahwa Allah kita, Allah yang kuat, perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita.
Yuk, sekarang kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman kita yang berulang tahun pada bulan Oktober, yaitu Selamat ulang tahun untuk Matthew Kenzi Dewantara pada tanggal 16 Oktober dan Kastara Betani Kainde pada tanggal 22 Oktober 2020. Tuhan memberkati. sekarang kita mau berdoa untuk menutup persekutuan kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa melihat betapa Tuhan itu besar. Allah yang memberi suatu hal yang tidak mungkin, yaitu seorang anak bayi Ishak kepada kakek Abraham, nenek Sarah. Walaupun mereka sudah tua, mereka bisa punya anak. Tuhan selalu memegang janjinya. Hari ini kami mau pegang janji Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan yang percaya dan setia kepada Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk Kenzi dan Kastara yang sudah bertambah usianya 1 tahun. Kiranya Kenzi dan Kastara bisa tetap menjadi anak Tuhan yang setia dan bersyukur karena selalu menikmati berkat Tuhan. Biarlah Kenzi dan Kastara tetap diurapi oleh Allah Bapa di sorga. Inilah doa kami angkatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selamat hari Minggu.